Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, lagi bersama saya dalam acara podcast Latsar tahun 2022. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauraldian Hakiki, CPNS Kemenhub tahun 2022, unit kerja penempatan di kantor UPBU kelas 3 Karubaga, Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar atau core values ASN, yaitu berakhlak. Apa sih berakhlak itu dan bagaimana implementasi di dalam instansi pemerintah? Selamat menonton ya. Jadi seorang ASN atau aparatur sipil negara sudah seharusnya memiliki orientasi sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dasar atau core values ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nilai yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan. Dalam hal ini, harus kita pahami bahwa berorientasi pelayanan tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat, melainkan juga memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Proses pengimplementasian dari ASN yang berorientasi pelayanan sendiri harus diimbangi dan dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut harus ditanamkan pada setiap diri ASN, mengingat perubahan dan perkembangan yang terjadi sangat cepat di dunia, sehingga memaksa ASN untuk lebih cekatan dan solutif agar tidak tertinggal. Jadi berakhlak, apa sih itu berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan oleh Pak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, yaitu ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN, nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail-detail dari nilai-nilai dasar ASN tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Itu kita sepakat bahwa nilai dasar berorientasi pelayanan diletakkan pada poin pertama, mengingat bahwa ASN yang dulu dikenal sebagai abdi negara saat ini bertransformasi menjadi pelayanan publik. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan. Yang kedua, yaitu akuntabel. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang nomor 3 yaitu kompeten.
Seiring perkembangan waktu dalam melaksanakan pelayanan publik, tiap ASN harus dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangatlah penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun nilai kompeten yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis. Berakar dari semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang dari apapun latar belakangnya, entah itu suku, agama, ras, dan budaya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan cara untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan di dalam lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Yang kelima adalah loyal. Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah, dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, baik nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik untuk negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, yaitu adaptif. Situasi dan zaman senantiasa berkembang, membuat seorang aparatur sipil negara harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selalu diingat istilah yang sering kita dengar, yaitu yang abadi adalah perubahan itu sendiri, membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi, dengan pengembangan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Dalam melaksanakan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan, bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam kerjasama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Untuk implementasi di lingkungan pekerjaan, untuk implementasi yang sudah saya amati maupun saya terapkan di lingkungan kerja saya memang sudah sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Saya akan mencontohkan beberapa implementasi di sektor transportasi udara tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Implementasi yang saya terapkan atau saya lihat di lingkungan pekerjaan saya yaitu mendengarkan keluhan ataupun kebutuhan masyarakat dalam melayani di sektor transportasi udara. Contohnya pengadaan fasilitas bandara seperti ruang tunggu yang nyaman dan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan pelanggan. Yang kedua yaitu akuntabel. Implementasi yang diterapkan di lingkungan kerja saya yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan secara bertanggung jawab. Contohnya jika disuruh melakukan pengecekan atau maintenance genset yang harusnya kita segera melaksanakan secara bertanggung jawab
sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga yaitu kompeten. Implementasi yang diterapkan di lingkungan kerja saya yaitu melaksanakan diklat atau BIMTEK untuk meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas dengan hasil dan kualitas yang terbaik agar bisa memajukan tempat saya bekerja. Yang keempat, harmonis. Implementasi yang diterapkan di lingkungan kerja yaitu saling tolong-menolong antar sesama rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima yaitu loyal. Implementasi yang diterapkan di lingkungan kerja yaitu tetap mendahulukan pekerjaan dan kepentingan kantor dibandingkan kepentingan pribadi, dan tidak juga memberitahukan keburukan atau rahasia instansi atau kantor tempat kita bekerja. Yang keenam yaitu adaptif. Implementasi yang diterapkan pada lingkungan kerja yaitu bisa menerima pekerjaan kantor dengan konsep yang baru ataupun aturan-aturan regulasi yang baru yang telah ditetapkan di dalam lingkungan kantor. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Implementasi yang diterapkan di lingkungan kerja yaitu saling berkoordinasi antar sesama instansi atau instansi lain atau dengan stakeholder demi melayani masyarakat dengan baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di materi tentang ASN berakhlak. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.